فسوف يعلم. Sebelum itu. Nyala ya. Nyala dulu, nggak nyala. Tes. Belum, Ustaz. Tes, tes. Tes satu, tes. Tes. Tes, tes. Oh, colokannya. Iya. Parfum musola. Tes. Tes satu. Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa yakum. Melanjutkan dua pembahasan akhir dari kitab kita Husnul Ibadah. Yang selanjutnya kita sampai pada poin sabi'an, yang ketujuh, yaitu al-yusru wa tarku takallufi wal inad. Al-yusru kemudahan, wa tarku takalluf tidak membebani, wal inad tidak mempersulit. Pada dasarnya ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercakup atau mencakup ketiga sifat ini: adanya kemudahan, tidak membebani, dan tidak mempersulit, selama kita mengetahui ilmunya. Karena dengan ilmulah agama kita ini kita ketahui, ketika kita menjalankannya terasa mudah. Jikalau tidak mengetahui tentang ilmunya, ya akan terasa berat dan bahkan menjadi beban. Padahal ibadah itu haruslah dijalankan dengan sukacita, ikhlas, mudah, dan lain sebagainya. Wasafallahu kitabahu bil yusri faqala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah telah menyifati kitabnya dengan kemudahan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 17, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diucapkan dan dihafal. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sampai saat ini Al-Quran itu paling mudah untuk dihafal. Tergantung kita mau menghafal atau tidak. Iya. Makanya banyak sekali metode-metode dalam menghafal Al-Quran. Ada yang menghafal 1 tahun, ada yang menghafal 2 tahun. Sekiranya takhususnya, konsentrasinya hanya pada hafalan Al-Quran, 1 tahun cukup. Bisa insya Allah. Apabila Allah kehendaki kemudahan, maka kurang setahun sudah bisa. Iya. Tapi kadang hafalan Al-Quran di sebuah pesantren atau sebuah lembaga pendidikan itu sampai 3 tahun itu karena ditambah dengan ilmu syar'i yang lain, akidah, bahasa Arab, fikih, dan seterusnya. Tetapi dalam surat Al-Qamar ini Allah telah berjanji bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Iya. Dan satu-satunya kitab yang mudah untuk dihafal sesuai dengan janji janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Cuman kadang kita harus lebih memperhatikan adanya lafaz-lafaz yang hampir sama. Lafaz-lafaz yang hampir sama.
Wamtanna ala nabihi bil yusri faqala wa nuyassiruka lil yusra. Allah telah memberikan karunia kepada nabinya dengan kemudahan. Maka Allah berfirman, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan dalam segala hal. Surat Al-A'la ayat 8. Makanya kita pun dalam berdoa juga memohon pada Allah kemudahan hidup, kemudahan dalam ibadah. Nah, sering kita dapati sebagian kaum muslimin itu kalau berdoa itu semoga dimudahkan dalam urusan, dimudahkan dalam rezeki. Masih jarang kita temui kaum muslimin itu kalau meminta kemudahan itu kemudahan untuk beribadah. Di satu sisi lain memang makul, wajar karena memang ibadah itu mudah. Tetapi kadang dengan adanya kemudahan itu memudah-mudahkan sampai ditinggalkan. Iya, mirisnya seperti itu. Iya. Walihada ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn qattu illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithman. Fa in kana thamma ithmun kana ab'adan nasi minhu. Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah diberi pilihan di antara dua perkara kecuali beliau akan memilih yang termudah di antara keduanya selama itu tidak mengandung dosa. Iya. Jika di sana terdapat dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh dari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa ja'ala dinahu wa syari'atahu unwan al-yusri was samaha. Allah telah menjadikan agamanya dan syariatnya ini sebagai simbol kemudahan dan toleransi. Makanya agama Islam itu penuh dengan toleransi. Nah, toleransi yang benar dalam agama yaitu membiarkan mereka itu ibadah, tidak ikut-ikutan ibadah. Itu yang benar toleransi. Lakum dinukum waliyadin la ikraha fiddin. Ini dua ayat yang mulia menjadi kaidah dalam Islam itu dalam hal apa? Hal toleransi. Tidak ikut-ikutan ibadah dengan mereka, tidak. Iya, tapi membiarkan, tidak ikut-ikutan. Karena yang namanya ibadah itu ranah yang paling sakral. Makanya ketika seorang sekarang ada misalkan begini para jamaah sekalian, ada perempuan berkerudung tetapi punya kalung salib. Mau dikatakan muslimah tapi dia berkerudung, mau dikatakan dia Kristen tapi kok seperti itu. Jadi susah gitu loh. Makanya apa? Yang benar itu toleransi, ya biarkan dia melakukan ajaran agamanya tanpa harus dipaksa. Kalau dipaksa malah justru buruk dan tidak boleh seperti itu. La ikraha fiddin. Iya. Wa qad 'aqada al-Hafidz ar-Rabbani Ibnu Rajab faslan fi risalatihi al-Mati'ah Al-Hujjah fi siyarit tuljah jama'a fihi jumlatun hasanatun minan nusus wa qala inna ahabbal a'mali ilallahi ma kana ala wajhi sadad wal iqtisad wa taysir duna ma kana ala wajhi takallufi wal ijtihadi wa ta'asir. Al-Hafidz Ar-Rabbani Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah telah mencantumkan satu pasal khusus dalam karya tulisnya yang indah yang berjudul Al-Mahajjah fis Sair Al-Tuljah, yang di dalamnya beliau telah mengumpulkan sejumlah nas-nas tentang kemudahan. Karena memang pada dasarnya hukum asal ibadah dalam Islam itu mudah selama diketahui ilmunya. Ya, beliau berkata, Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan dengan benar, sederhana, dan mudah. Bukan yang dilakukan, jazakallah khair, Masya Allah, kabab wal gahwa, juzitum khairan, wa zawwajaka thaniyah. Bukan yang dilakukan dengan sulit. Iya,
Sholat kita sudah tahu tata caranya, doa-doanya, apa saja syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tinggal menjalankan, selesai. Ya, tinggal menjalankan. Tidak ada yang sulit sholat itu, kecuali dibuat sulit. Apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunnah, itulah ilmu supaya apa? Supaya kita menjalankan ibadah ini dengan mudah. Sholat mudah, ya. Kadang sholat itu menjadi sulit karena ditambah-tambahin itu loh. Iya. Ibadah itu menjadi sulit karena ada tambahan ini, tambahan itu, dan seterusnya. Sehingga tambahan itulah yang memberatkan manusia yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yang dilakukan dengan sulit, berpayah-payah dan membebani diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma yuridullahu liyaja'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Justru dengan adanya ilmu, kita hadir di majelis ilmu, memahami bentuk-bentuk ilmu daripada seluruh ibadah itu, menjadikan kita mudah untuk menjalankan itu. Iya. Selama ilmunya kita ketahui, maka segala sesuatunya dari berupa ibadah itu akan mudah untuk dijalankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dia tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Makanya setiap kesempitan itu ada keluasan. Setiap kesempitan ada keluasan. Contohnya sholat. Ketika kita tidak mampu sholat dengan berdiri, maka dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk, dengan berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, maka dengan isyarat. Kalau tidak mampu, semampunya. Tetapi hukum sholat pada seorang itu tidak gugur sama sekali. Tidak gugur, tetapi ada kemudahan di sini. Iya. Nabi SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah dan jangan mempersulit. Ada cerita menarik ini dari Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullah. Ketika ujian di Universitas Islam Madinah, ada seorang mahasiswa itu tanya kepada beliau rahimahullah, Syekh, ini jawabannya apa? To the point. Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti mengatakan ini jawabannya. Marah besar sebagian dosen sampai kepada rektor. Iya, cuman lupa waktu itu rektornya siapa. Dipanggillah Syekh Muhammad. Wahai Syekh, apa benar ada seorang talib tanya kepada antum, jawabannya iya benar gitu. Loh, kenapa Syekh, kan ini kayak ujian? Kemudian beliau menyampaikan hadis ini, yassiru wa la tu'assir. Tapi ini jangan dijadikan dalil kalau antum sebagai guru. Nah, ternyata itu juga pernah kejadian pada saya gitu. Untungnya kok bukan ketika ujian, sebelum ujian. Ya, Ustaz, yassiru wa la tu'assiru. Sahih, kalimat haqqin yang antum sampaikan itu adalah kalimat yang hak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi antum belajar gak gitu? Enggak. Ya kayak gitu gimana mau bisa? Nah, makanya supaya hadis ini antum sampaikan ke saya dan antum jalankan, maka salah satu indikator supaya antum sukses dalam belajar atau sukses dalam ujian, ya belajar dong. Antum mau ilmu laduni. Saya bilang kayak gitu. Ya penakman gitu saya bilang. Rasulullah aja belajar loh akhirnya, masa antum nggak belajar gitu.
Iya. Beliau juga bersabda, innama bu'ithtum muyassirina wa la tub'atsu mu'assirina. Sesungguhnya kalian diutus hanyalah untuk memudahkan dan kalian tidak diutus untuk mempersulit. Iya. Nah, hadis semacam ini para jamaah sekalian, lebih konkretnya adalah dalam agama. Iya. Karena memang Nabi SAW ini diutus adalah untuk hal agama, bukan dalam masalah dunia. Kalau masalah dunia jangan tanya Nabi, jangan cari dalilnya secara terperincinya terutama gitu. Iya, karena Nabi SAW sudah memberikan sabdanya beliau SAW, antum ma'alamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Jadi jangan ya cari dalilnya gitu. Wa fil musnad an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ila Allah qala al hanifiyatus samhatu. Di dalam al musnad Imam Ahmad, iya. Musnad Imam Ahmad ini, kitab musnad itu adalah kitab hadis yang diriwayatkan dari pengelompokannya itu melalui riwayatnya dari masing-masing sahabat. Jadi musnad pertama Abu Bakar sekian hadis, kemudian musnadnya Umar sekian hadis, kemudian musnadnya Utsman atau Aisyah sekian hadis, itu namanya musnad. Iya. Nah, di antara musnad yang terbaik itu adalah musnad Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sampai-sampai Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullahu ta'ala meneliti kitab beliau itu sampai sekarang yang paling banyak jilidnya itu sebanyak 52 jilid. Dan itu merupakan sebuah karya yang istilahnya selalu dibanggakan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullahu ta'ala. Dan memang Masya Allah 52 jilid 52 jilid. Karena memang sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i dan dikatakan oleh anaknya Abdullah bin Imam Ahmad bahwasanya hafidha abi alfa hadithin, bapakku hafal 1 juta hadis. Itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Disebutkan dalam Al-Musnad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallah qala al-hanifiyyatus samhatu. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, yang lurus lagi memudahkan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, Al-Haythami dalam kitab Al-Majma' Az-Zawaid diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Awsat, kemudian oleh Al-Bazzar, dan di dalamnya terdapat ishaq seorang mudallis. Mudallis ini banyak macamnya, ada mudallis syuyukh, ya, dan seterusnya. Dan tidak menyatakan secara jelas bahwa dia mendengar langsung hadis ini. Makanya ada istilahnya tadlis. Ya, tadlis. Ada juga mudallis. Wa fihi aidan an Mihjan ibni al-Adra anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ila al-masjid fara'a rajulan qa'iman yusalli faqala atarahu sadiqan faqila ya Nabiy Allah hadha fulanun wa hadha min ahsani ahli al-Madinah aw qala akthari ahli al-Madinati salatan qala la tusmi'hu fatuhlikahu marrataini aw thalathan innakum ummatun urida bikumul yusra. Wa fi riwayatin ukhra lahu qala inna khaira dinikum aisaruhu. Wa fi riwayatin ukhra lahu qala innakum lan tanalu hadzal amra bil mubalaghah. Wa kharajahu Hamid bin Zanjawaih wa zada fihi faqala
waqlafu minal amali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa alaikum bil ghudwati warrauhati wa syai'un minad duljah. Di dalam Al-Musnad pula dari Mihjan bin Al-Adra bahwa Nabi SAW masuk ke dalam masjid, lalu beliau melihat seorang laki-laki sedang berdiri salat. Maka beliau bersabda, apakah engkau melihatnya sebagai orang yang benar? Maka dikatakan beliau, wahai Nabi Allah, ini adalah fulan, dia termasuk orang terbaik dari kalangan penduduk Madinah. Atau dikatakan, ini biasanya perawi ini ragu-ragu. Ya. Dia termasuk orang yang paling banyak sholatnya di antara penduduk Madinah. Beliau bersabda, jangan kamu perdengarkan ini kepadanya sehingga kamu akan membuatnya binasa. Artinya apa? Jangan disampaikan seperti ini kepada dia, nanti dia binasa dengan pujian. Iya. Beliau mengucapkan 2 atau 3 kali, lalu beliau melanjutkan ucapan beliau, sesungguhnya kalian adalah umat yang diinginkan mendapat kemudahan. Makanya Islam ini banyak sekali kemudahan para jamaah kalau dibandingkan dengan agama-agama terdahulu. Salah satu contohnya ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Kalau pada syariat nabi-nabi terdahulu itu, ghanimah itu tidak dibagikan. Iya. Tapi pada umatnya Nabi Muhammad SAW, ghanimah ini dibagikan. Iya. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, inna khaira dinikum aisaruhu. Sesungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah. Iya. Karena memang ad-dinu inna dina yusrun, karena pada dasarnya agama kita ini adalah mudah untuk kita lakukan selama kita mengetahui ilmunya. Iya. Dalam riwayat yang lain pula, innakum lan tanalu hadzal amra bil mughalabah. Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan perkara agama ini dengan cara berlebih-lebihan. Iya, karena ditolak oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam zikir saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan lebih dari 100. Ya, tidak mengajarkan lebih dari 100. Contoh konkretnya apa? Yaitu zikir setelah sholat. Ada 4 macam. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. 3 macam ini saja belum ada 100 para jamaah sekalian. Yang barulah kemudian ditambah dengan wala haula wala quwata illa billah, jadinya 100. Makanya dalam berzikir itu Rasulullah SAW tidak membebani umatnya. Nah, datang kemudian orang-orang yang merasa lebih hebat dari Nabi SAW suruh membaca ini 100.000 kali. Iya. Membaca Fatihah 100 kali. Ya, itu syariatnya siapa? Iya. Syariat Rasulullah SAW itu penuh dengan kemudahan, ringan, karena datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Islam ini adalah agama yang indah dan sempurna dan mudah. Kenapa demikian? Karena dia datang dari Allah yang maha sempurna. Iya. Hadis ini dikeluarkan pula oleh Humaid bin Zanjawaih. Zanjawaih ini atau nama yang diakhiri dengan ya dan ha ini biasanya adalah nama-nama dari Persia. Salah satu contoh yang terkenal itu adalah Sibawayh. Sibawayh itu nama aslinya adalah Amr ibn Qanbar. Iya. Sibawayh itu artinya adalah orang yang suka membau apel. Sibawayh. Makanya beliau terkenalnya dengan kata Sibawayh. Tapi di sini Sibawayh ini kata Persia, salah satu kosakata Persia, bukan bahasa Arab. Zanjawaih.
Ishaq bin Rahawai itu. Dan dia menambahkan di dalamnya bahwa beliau bersabda, waqlafu minal amali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa alaikum bil ghadwati war rawhati wa syai'in minad duljati. Beramalah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka semakin kita mengetahui ilmunya, semakin mudah kita untuk mengamalkan ajaran Islam. Karena sesungguhnya Allah tidak jenuh hingga kalian sendiri yang merasa jenuh. Makanya ketika kita jenuh dalam melaksanakan ibadah, bisa jadi karena iman kita sedang turun. Dan manfaatkanlah waktu pagi, waktu setelah matahari tergelincir, dan sedikit dari waktu malam. Ini secara khusus Rasulullah SAW menyebutkan 3 waktu ini istimewa. Wa fil musnad an Buraidah radhiyallahu anhu qala kharajtu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi falahiqtuhu fa idza nahnu baina yaday rajulin yusalli yukthiru ruku'a was sujuda faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aturahu yura'i faqultu Allah wa rasuluhu a'lam fataraka yadi min yadihi thumma jama'a baina yadayhi faja'ala yusawwibuhuma wa yarfa'uhuma wa yaqulu alaikum hadiyan qasidan alaikum hadiyan qasidan alaikum hadiyan qasidan fa innahu man yushadda hadha dina yaghlibuhu. Aku keluar rumah, ternyata Nabi SAW sedang berjalan. Maka aku mengikuti beliau dan ternyata kami berada di hadapan seorang laki-laki yang sedang sholat. Dia memperbanyak rukuk dan sujud, artinya memperlama sujud dan rukuk. Maka Nabi SAW bersabda, apakah menurutmu dia ingin dilihat? Karena ada Nabi SAW sedang lewat. Nah itulah namanya riya. Riya itu pengen memperbagus ibadah supaya dilihat kemudian dipuji. Maka aku berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Karena memang demikian adanya. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka beliau melepaskan tanganku dari tangan beliau. Ini salah satu gambaran yang jarang sekali kita dapati di Indonesia para jamaah sekalian. Kalau di Saudi itu antum akan sangat sering sekali laki-laki itu bergandengan tangan. Jangan dianggap gay loh ya. Ini ada contohnya dalam hadis ini, walaupun tidak secara spesifik. Kadang bapak dengan anak itu ketika dia dari kantornya atau kemudian ke masjid itu bergandengan tangan. Seperti kita dulu bergandengan tangan dengan bapak kita ketika kita kecil, kemudian sama orang tua kita berjalan ke masjid. Sering sekali saya melihat seperti itu. Ya. Lalu beliau menurunkan kedua tangan itu serta mengangkatnya dan bersabda, hendaklah kalian menempuh jalan pertengahan, hendaklah kalian menempuh jalan pertengahan, hendaklah kalian menempuh jalan pertengahan. Ini berarti perkara ini begitu penting sehingga Rasulullah SAW itu mengulanginya 3 kali. Karena sesungguhnya barang siapa yang memperberat agama ini, maka agama ini akan mengalahkannya, membuatnya tidak mampu menjalankannya. Makanya orang-orang yang mensyariatkan membaca ini 100.000 kali, kira-kira dia baca enggak itu? Iya, antum bayangin baca ya latif, ya latif, ya latif 1000 kali sampai 100.000 kali. Ya sementara yang mensyariatkan itu tidak baca. Makanya segala sesuatu ibadah yang bukan dari Allah dan Rasulnya SAW itu memberatkan para jamaah sekalian. Waqad angkara An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ala man azama ala tabattul
wal ikhtisa wa qiyamul lail wa siyamun nahar wa qiraatul qur'ani kullu lailatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh bukan ini, dan diriwayatkan dengan sanad lain secara mursal, dan dalam riwayat itu disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadza akhidun bil usri ma lam ya'khud bil yusri. Sesungguhnya orang ini mengambil kesulitan dan tidak mengambil kemudahan. Makanya apa-apa yang datang dari Nabi, yang datang dari Allah dan datang dari Nabi SAW itu semuanya penuh dengan kemudahan. Syariat-syariat tersebut. Kemudian manusialah yang membuat syarat ini menjadi berat. Yeah. Kemudian beliau mendorong dada orang itu, lalu dia keluar dari masjid dan tidak pernah terlihat lagi di masjid setelah itu. Ternyata benar apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang itu yang dikatakan oleh orang yang bersama Nabi SAW itu ternyata nggak kembali lagi ke masjid. Berarti dia dalam beribadah itu membebani diri dengan adanya riya. Waqad ankara an-Nabi SAW ala man azama ala tabattul wal ikhtisa wa qiyamul lail wa siyamun nahar wa qiraatul Qur'an kullu lailatin ka Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu wa Uthman bin Mazghun wal Miqdad radhiyallahu anhum wa ghairuhum. Wa qala lakinni asum wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, ini hadis ini, cerita ini sangat masyhur para jamaah sekalian. Yang tiga orang ini yaitu siapa? Abdullah bin Amr bin As, kemudian Uthman bin Mazghun, kemudian Miqdad bin Aswad dan seterusnya. Itu merasa bahwasanya ketika mereka bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadahnya Nabi SAW, mereka merasa bahwasanya Nabi ini kok biasa-biasa saja ibadahnya. Iya, beliau makan, minum, tidur, kemudian menikah dan seterusnya. Nah, kemudian ketika sahabat ini merasa kok kurang gitu. Akhirnya di antara mereka mengatakan, kalau begitu saya akan puasa tidak makan minum. Saya tidak akan menikah dan seterusnya. Nah, ternyata apa yang mereka rasakan itu justru salah. Iya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan mereka, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya. Makanya kita cukupkan dengan apa-apa yang telah datang dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah sederhana, mudah, tidak memberatkan, tidak membebani, tinggal melaksanakan saja. Wantaha bi Abdullah bin Amr an yaqra al-Qur'ana fi kulli sab'in wa fi riwayatin annahu intaha bihi ila qira'atihi fi kulli thalathatin wa qala la yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqalla min thalathin. Wantaha bihi fi siyami ila siyami Dawud wa qala la ufaddilu min dhalik. Wa fil qiyami ila qiyami Dawud alaihi salam. Abdullah bin Amr telah diberi batasan dalam mengkhatamkan Al-Quran. Padahal beliau itu mampu kurang dari itu. Ya, ini tidak boleh kurang dari 7 hari. Dalam suatu riwayat disebutkan tidak boleh kurang dari 3 hari. Karena Abdullah bin Amr ini dia mampu membaca Al-Quran dengan khatam dalam waktu 3 hari. Tetapi Nabi SAW melarang dia. Beliau SAW melarang beliau, ya, dia untuk membaca Al-Quran kurang dari 7 hari. Ya, akhirnya beliau melanjutkan bahwasanya paling minimal dalam membaca atau mengkhatamkan Al-Quran itu 7 hari atau seminggu. Kemudian beliau bersabda,
tidaklah dapat memahami Al-Quran orang yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ya, karena biasanya membacanya cepat. Kalau membaca dengan cepat, ya tidak bisa tadabbur. Makanya supaya bisa tadabbur itu membacanya dengan tartil. Abdullah bin Amr juga diberi batasan dalam berpuasa, yakni tidak boleh lebih dari puasa Nabi Dawud. Beliau bersabda, la afdhala min dzalik, tidak ada yang lebih utama dari itu. Ya. Puasa sunnah selain daripada Senin, Kamis dan Ayyamul Bid adalah puasa Nabi Dawud. Itu sudah paling maksimal, itu sudah. Ya, itu sudah paling maksimal. Begitu juga dalam masalah sholat malam, tidak boleh melebihi sholat malam Nabi Dawud. Waqad dhamman Nabi SAW al-khawarija dhamman dhari'an ma'a syiddati ijtihadihim wa inatihim. Fa fi sahih al-Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalahum ma'a amalihim wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna minad dini kama yamruqu sahmu minar ramiyah yanzuru fil nasri fala yara syai'an wa yanzuru fil qidhi fala yara syai'an wa yanzuru fil rishi fala yara syai'an wa yatamara fil fawq. Wa 'inda Muslim fayatamara fil fuqati hal 'aliqa biha minad dami syai'un. Nabi SAW telah mencela orang-orang Khawarij dengan celaan yang keras, ya karena memang mereka itu keras terhadap agama, terutama kaum muslimin. Mereka itu sesat menyesatkan, ya. Walaupun dengan segala kesungguhan dan penderitaan mereka dalam beribadah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul di tengah-tengah kalian suatu kaum yang kalian akan meremehkan sholat kalian jika dibanding dengan sholat mereka. Nah, ini bentuk gambaran hebatnya orang-orang Khawarij itu dalam ibadah. Tetapi ibadah, makanya Nabi SAW menggambarkan dalam hadis ini, ibadahnya para sahabat itu tidak ada apa-apanya dibanding mereka, secara zahir ya, secara zahir. Walaupun tetap ya ibadahnya para sahabat itu yang lebih afdal daripada Khawarij. Kalau sekiranya orang Khawarij itu lebih baik daripada para sahabat, tentu saja Rasulullah tidak mencela mereka. Gitu. Begitu juga dengan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka, serta amalan kalian jika dibandingkan dengan amal mereka. Mereka membaca Al-Quran, namun bacaan mereka tidak sampai melewati tenggorokan mereka, ya sekedar dari sampai mulut saja, nggak masuk ke dalam sanubari mereka, hati mereka, tidak masuk ke dalam akal mereka, dan seterusnya. Jadi hanya sekedar sekedar membaca saja orang-orang Khawarij itu. Ya. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar menembus sasarannya. Kenapa mereka bisa keluar dari agama? Karena akidah takfirnya itu loh. Ya, akidah takfiri mereka itu suka mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan orang-orang kafir itu saja selamat dari lisan dan perbuatan mereka, tetapi kaum muslimin tidak selamat dari lisan dan perbuatan mereka. Seorang melihat pada ujung panahnya, namun ia tidak melihat sesuatu pun. Kemudian dia melihat pada batang anak panahnya, namun dia tidak melihat sesuatu pun. Lalu dia melihat pada bulu anak panahnya, namun dia juga tidak melihat sesuatu pun, dan dia juga ragu-ragu pada bagian belakang anak panahnya. Dan pada Sahih Muslim disebutkan fayatamara fil fuqati hal 'aliqa biha minad dami syai'un. Dia pun ragu-ragu tentang bagian belakang anak panahnya, adakah sesuatu dari darah yang menempel padanya. Maksudnya bagaimana? Ya.
adalah bahwa mereka membebani diri mereka sendiri dengan beban yang berat sekali dalam hal beribadah. Padahal hukum asal dari ibadah itu tidak memberatkan. Inna dina yusrun. Ya, bahwasanya agama ini adalah yang mudah, datang dari Allah dan Rasulnya SAW. Akan tetapi mereka tidak mendapat manfaat apapun dari ibadahnya itu, dan tidak terwujud pula pengaruh-pengaruh ibadah itu pada diri mereka. Fayambaghi lil muta'abbidil muhsin an yudrika hadzal ma'na wa yusawisu nafsahu siyasat as-sa'is li jawadihi. Fa in wajada min nafsi iqbalan wa nashatan zata fil amal, wa in ra'a fi nafsi inqibadan wa azuraran fi badanihi khumulan wa futuran arkhalah zaman. Wa yadullu ala hadzal ma'na ad-daqiq ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in min ad-duljah. Maka sepantasnya bagi hamba yang baik, dikatakan hamba yang baik, dalam ibadahnya untuk mengetahui makna ini. Makna daripada ad-dinu yusrun, agama ini adalah mudah. Lalu dia membuat strategi jitu pada dirinya bagaikan seorang penunggang kuda yang profesional. Artinya jangan sampai menambah sesuatu yang bukan dari dalil. Di mana saat dia menemukan kemauan dan semangat pada dirinya, maka dia akan menarik tali kekangnya untuk memperbanyak amal. Lalu jika dia menemukan kelemahan dan keengganan dalam dirinya dan di dalam tubuhnya terdapat kelesuan, maka dia akan mengendurkan tali kekangnya. Makna detail ini telah diterangkan oleh apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ya, sesungguhnya agama itu mudah. Ini dalil konkret yang jelas, ya, bahwasanya agama Islam itu agama yang mudah. Yang memberatkan itu adalah perkara-perkara yang datang selain dari Allah dan Rasulnya. Ya. Dan tidaklah seorang memperberat agama kecuali agama itu akan mengalahkannya, membuatnya tidak mampu melaksanakannya. Maka berlaku luruslah kalian, berusahalah mendekat kepada yang benar, bergembiralah, ya, serta manfaatkan waktu pagi, waktu setelah matahari tergelincir, dan sedikit dari waktu malam. Ya, ini hadis ini sangat jelas sekali, Pak Jam. Kemudian poin yang terakhir, thaminan, ada kulli ibadatin fi waqtiha al-munasib. Melaksanakan setiap ibadah pada waktunya yang telah ditentukan. Makanya Nabi SAW bersabda ketika beliau ditanya, ayyul amali afdal, as-salatu ala waqtiha. Dalam riwayat yang lain, as-salatu fi waqtiha. Iya, salat pada waktunya dengan berjamaah. Iya. Aqad al-Maqrizi faslan fi tajrid at-tauhid al-mufid fi maqamat al-muta'abbidin wa ikhtilaf tara'iqihim fi afdal al-ibadati wa anfa'iha wa ahaqqiha bil ithar wa takhsis. Al-Imam al-Maqrizi ini salah satu pembesar mazhab Syafi'i. Ya. Dalam karyanya yang berjudul Tajrid Tauhid Al-Mufid. Makanya ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya fikihnya fikih mazhab Syafi'i, tapi akidahnya bukan. Makanya dalam kitab ini ada satu bantahan terhadap perkataan mereka ini. Iya. Maknanya apa? Emangnya Imam Syafi'i itu akidahnya nggak benar. Iya. Makanya kitab ini adalah salah satu bentuk pembelaan terhadap akidahnya Al-Imam Syafi'i, bahwasanya akidah beliau adalah akidah salaf. Ya. Telah membuat bab khusus tentang beberapa kedudukan orang-orang yang melakukan ibadah serta perbedaan cara-cara mereka dalam hal ibadah yang paling utama.
paling bermanfaat dan paling berhak untuk didahulukan dan dikhususkan, di mana dia mengategorikan mereka menjadi 4 kelompok. As-safful awal indahum anfa'ul ibadati wa afdaliha asyaquha 'alan nufus wa as'abuha. Yang pertama, menurut pendapat mereka bahwa ibadah yang paling bermanfaat dan paling utama adalah ibadah yang paling berat dan paling sulit bagi jiwa. Apa itu? Salat. Ya. Makanya secara khusus Nabi SAW mengatakan di antara bentuk kemunafikan seseorang itu adalah berat dalam melaksanakan sholat Isya dan sholat subuh. Padahal sholat itu paling bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka setelah tauhid. As-saffu tsani qalu afdhalul ibadati wa anfa'uha at-tajarrud waz-zuhdu fid dunya. Kelompok kedua, mereka berpendapat bahwa ibadah yang paling utama dan paling bermanfaat adalah mengerahkan seluruh perhatian untuk beribadah dan bersikap zuhud pada kehidupan dunia. Zuhud itu tidak harus miskin para jamaah sekalian. Ya, karena sebagian orang-orang sufi memaknai yang namanya zuhud itu harus miskin, kemudian sering lapar. Ya, tapi ujung-ujungnya minta-minta. Tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian as-saff ats-tsalits ra'au anna afdal ibadati ma kana fihi naf'un muta'addin. Kelompok ketiga, mereka berpandangan bahwa ibadah yang paling utama adalah ibadah yang di dalamnya terdapat manfaat yang berdampak kepada orang lain. Sedekah, ya, dan seterusnya. Kemudian as-saffur rabi' qalu afdhalul ibadati al-'amalu 'ala mardatir rabb subhanahu wa ta'ala wa ishtighalu kulli waqtin bima huwa muqtada dzalikal waqt wa wadhifatuhu. Adapun kelompok yang keempat, mereka berpendapat bahwa ibadah yang paling utama adalah melakukan suatu amalan sesuai dengan apa yang diridhai Allah dan menyibukkan diri pada setiap waktu dengan amalan yang sesuai dengan waktu itu dan yang harus dilakukan di waktu itu. Nah, ini yang berkesesuaian dengan poin yang ke-8. Ya, poin yang ke-8. Fa afdalul ibadati fi waqtil jihadi al-jihad. Wa in ala ila tarkil awradi fi salatil laili wa siyamin nahar bal man taraka itmama salatil fardhi kama fi halatil amni. Menurut mereka, maka ibadah yang paling utama pada saat jihad adalah jihad. Ya, karena jihad itu merupakan di antara salah satu tanda keimanan seseorang, benarnya keimanan seseorang. Walaupun hal itu menyebabkan ditinggalkannya bacaan-bacaan Al-Quran yang biasa dibaca pada sholat malam dan puasa di siang hari. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan tarakanal jihad, tarakanal jihad. Ya. Afan bukan itu ya. Kita meninggalkan membaca Al-Quran karena berjihad. Nah sekarang ya, tarakan Al-Quran bisa babil jihaz. Apa itu? Gadget. Ya, ya kecuali kalau membaca Al-Qurannya dari gadget. Iya. Bahkan ditinggalkannya penyempurnaan sholat fardu sebagaimana yang dilakukan pada sholat yang aman. Wal afdal fi waqti hudurit dhaif al-qiyamu bihaqqihi wal istighalu bihi. Ibadah yang paling utama pada saat datangnya tamu adalah memenuhi hak-hak tamu dan menyibukkan diri dengannya. Paling maksimal kita bisa bertamu itu 3 hari 3 malam. Iya. Tapi harus membuat perjanjian dulu. Iya. Perjanjian dulu, dikabari, diinfokan bahwasanya nanti pengen nginap di rumahnya selama 3 hari. Kalau sekiranya tidak diizinkan, ya jangan maksa. Muaksa terus kemudian rumahnya dibakar, dosa besar itu. Wal afdal fi waqtis sahar al-ishtighalu bis salati wal qur'ani wal dzikri wad du'a.
Yang paling utama pada waktu sahar, sepertiga malam terakhir adalah menyibukkan diri dengan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Ya, ini beliau Ibnu Qayyim rahimahullah sedang menjelaskan pada kita afdhaliyah dari suatu amal. Wal afdalu fi waqtil wal afdalu waqtul adhani tarku ma huwa fihi min al awradi wal istighalu bi ijabatil muadzin. Ya. Yang paling utama pada waktu adzan adalah meninggalkan bacaan-bacaan wirid dan menyibukkan diri dengan menjawab ucapan orang yang sedang mengumandangkan adzan. Itu syariatnya demikian. Ketika kita mendengar adzan, maka kewajiban kita adalah menjawabnya sebagaimana yang dilafadzkan oleh muadzin. Wal afdal fi awqat as-salawatil khams al-jiddu wal ijtihadu fi iqa'iha ala akmalil wujuh wal mubadaratu ilaiha fi awalil waqti wal khuruju ilal masjidi wa in ba'uda. Yang paling utama pada waktu sholat 5 waktu adalah berupaya dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya sesempurna mungkin, ya, dengan menyempurnakan rukun, syarat, sunnah, dan kewajiban sholat. Bersegera melaksanakan di awal waktu, serta pergi ke masjid walaupun jauh. Ya. Makanya kalau kita niat ingin mendapatkan pahala besar dari berjalannya kita ke masjid, itu adalah dengan berjalan kaki. Wal afdal fi awqati daruratil muhtaj al mubadaratu ila musa'adatihi bil jah wal mal wal badan. Yang paling utama pada saat seseorang dalam kesulitan adalah bersegera untuk membantunya dengan kedudukan harta dan badan. Ini bagi siapa saja di antara kita yang mempunyai posisi masing-masing. Ya. Wal afdal fi safar musa'adatul muhtaj wa i'anatur rifqah wa itharu dhalika 'ala al-awradi wal khalwah. Yang paling utama saat bepergian jauh safar adalah membantu orang yang membutuhkan bantuan dan menolong teman, serta mengutamakan hal tersebut daripada membaca wirid dan menyendiri untuk beribadah. Karena waktunya adalah saling membantu. Karena yang namanya safar itu adalah qit'atun minal adab, sedikit potongan dari azab. Karena kita tidak mendapatkan keadaan sempurna ketika kita mau mukim. Ya. Wal afdal fi waqti qira'atil Qur'an jam'iyatul qalbi wal himmatu ala tadabburihi wal azmu ala tanfidhi awamirhi a'zamu min jam'iyatil qalbi man ja'ahu kitabun minas sultani ala dhalika. Yang paling utama saat membaca Al-Quran adalah memfokuskan hati dan berkemauan kuat untuk mentadaburinya. Nah, ini salah satu cara supaya mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Ya, menghadirkan hati, kemudian membacanya dengan tadabur, kemudian mentadaburi daripada ayat-ayat yang dibaca. Maka dia akan mendapatkan manfaat daripada Al-Quran. Serta bertekad kuat untuk melaksanakan perintah-perintahnya dengan fokus yang lebih besar daripada fokusnya hati orang yang datang kepadanya surat dari penguasa untuk memahami isi surat tersebut. Ya. Wal afdalu fi waqtil wuqufi bi Arafata al-ijtihadu fi tadarru' wa du'a wa dzikr. Yang paling utama pada saat wukuf di Arafah adalah bersungguh-sungguh dalam merendahkan diri, berdoa dan berzikir. Makanya para jamaah sekalian, apa yang dilakukan oleh orang yang wukuf di Arafah? Ya ibadah. Ibadah. Apapun ibadah itu. Ya sholat, baca Al-Quran, berzikir. Ya tidak main-main. Sehingga apa? Waktu diijabai doanya itu malah digunakan dengan sia-sia. Kalau niatnya yang namanya haji itu atau umroh itu semuanya ibadah, tidak ada yang bersenang-senang. Ya, tidak ada bersenang-senang.
Wal afdalu fi ayami 20 dzil hijjah al-iktharu min at-ta'abbud la siyama at-takbir wa tahlil wa tahmid wa huwa afdalu min al-jihadi ghairil muta'ayyin. Yang paling utama pada 10 hari pertama Dzulhijjah adalah memperbanyak ibadah, terutama membaca takbir, tahlil, dan tahmid. Ini adalah amalan yang lebih baik daripada berjihad bagi orang yang tidak diwajibkan untuk berjihad. Ya. Wal afdalu fil ashratil awakhir min Ramadan luzumul masajid wal khalwati fiha ma'al i'tikaf wal i'radi an mukhalatatin nasi wal ishtighali bihim hatta innahu afdalu min al-iqbali ala ta'limihim al-ilm wa iqra'ihim al-Qur'an 'inda katsirin min al-ulama. Yang paling utama di 10 hari terakhir Ramadan adalah diam di masjid dan mengonsentrasikan diri untuk beriktikaf di dalamnya. Menghindari diri untuk bergaul dengan manusia serta sibuk mengurus mereka. Tidak mutlak sebenarnya larangan, tapi lebih afdolnya demikian. Bahkan banyak para ulama berpendapat bahwa itikaf adalah lebih utama daripada mengajari ilmu kepada orang-orang dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Tetapi di antara yang bisa kita lakukan ketika itikaf ya di antaranya itu. Ya. Tapi tidak mutlak bahwasanya tidak kajian di dalam Ramadan atau hari terakhir Ramadan itu tidak salah, tidak mutlak. Ya. Wal afdalu fi waqti maradi akhikal muslim aw mautihi iyadatuhu wa huduru janazatihi wa tashyi'uhu wa taqdimu dhalika ala khalwatika wa jam'iyyatuka wa jam'iyyatika. Ya. Yang paling utama saat saudara Anda sakit atau wafat adalah menjenguknya. Ya. Karena itu merupakan kewajiban antara muslim satu dengan muslim yang lain. Itu adalah haknya. Mendatangi jenazahnya dan mengiringinya, hal ini lebih diutamakan daripada menyendiri dan fokus untuk beribadah. Perbandingan yang semacam ini adalah dalam bentuk muamalah kepada manusia itu lebih afdal. Kenapa demikian? Manfaatnya luas. Ya. Wal afdalu waqtu nuzulin nawazil wa idza'un nasi laka ada wajibus sabr ma'a khaltatika lahum wal mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum aw idza'ihim afdalu minal mu'min alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum wa khalatadhum fil khairi afdalu min uzlatihim fihi wa uzlatuhum fil syirri afdalu min khaltatihim fihi. Fa in 'alima annahu idza khalatahum azalahu wa qallalahu fa khaltatuhum khairun min i'tizalihim. Ya. Yang paling utama pada saat bencana dan ketika manusia menyakiti Anda adalah bersabar serta tetap bergaul bersama mereka. Karena memang sabar itu pahalanya besar. Makanya dikatakan ketika ada yang menyakiti hati kita, di satu sisi lain jangan menyakiti hati yang lain. Gitu. Iya. Karena seorang mukmin yang bergaul bersama manusia dan bersabar terhadap sikap mereka yang menyakitkan adalah lebih utama daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar ya terhadap sikap mereka yang menyakitkan. Ya, makanya tidak muamalah dengan manusia itu lebih buruk sebenarnya. Ya, lebih buruk. Karena apa? Sebenarnya muamalah dengan manusia itu faedahnya banyak. Faedahnya sangat banyak. Ya, daripada menyendiri. Ya. Bergaul dengan mereka dalam kebaikan adalah lebih utama daripada mengasingkan diri dari mereka dalam kebaikan. Dan mengasingkan diri dari mereka dalam keburukan adalah lebih utama daripada bergaul dengan mereka dalam keburukan. Ini kaidah besar para jamaah sekalian. Sehingga jangan sampai kita membenarkan sikap buruk mereka. Ya.
Akan tetapi, jika dia mengetahui bahwa bergaulnya dia dengan mereka dapat menghilangkan keburukan itu atau menguranginya, maka bergaul dengan mereka lebih utama daripada mengasingkan diri dari mereka. Wa haula'i hum ahlu ta'abbudil mutlaq wal asnaful lati qablahum ya ahlu ta'abbudil muqayyad. فَمَتَى خَرَجَ أَحَدُهُمْ عَنِ الْفَرَغِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَفَارَقَهُ يَرَى نَفْسُهُ كَأَنَّهُ قَدْ نَقَصَ وَنَزَلَ عَنْ عِبَادَتِهِ فَهُوَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ وَصَاحِبُ التَّعَبُّدِ الْمُطْلَقِ لَيْسَ لَهُ غَرْضٌ في تعبد بعينه يؤثره على غيره بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. Mereka inilah kelompok ahli ibadah yang tidak terikat. Sedangkan 3 kelompok sebelumnya adalah kelompok ahli ibadah yang terikat. Ya, ini beliau menjelaskan tentang 3 kelompok tadi. Ya, ini secara umum. Maka ketika seseorang dari mereka keluar dari cabang ibadah yang dia bergantung padanya, atau dia meninggalkannya, maka dia melihat dirinya seakan-akan telah mengurangi atau menghilangkan ibadahnya. Karena dia beribadah kepada Allah Ta'ala hanya dari satu sisi. Sementara orang yang melakukan peribadahan yang tidak terikat, dia tidak memiliki tujuan dalam beribadahnya itu sendiri yang dia dahulukan kepadanya peribadahan lainnya. Akan tetapi tujuannya hanyalah mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini akan selalu kita mendapati pengulangan dalam perihal ibadah, bahwasanya apa? Yang namanya ibadah itu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda melihat para ulama, maka Anda akan lihat orang ini bersama mereka. Juga orang ini akan bersama orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, orang-orang yang bersedekah, dan orang-orang yang hatinya fokus dan terpaut kepada Allah. Inilah dia nutrisi lengkap bagi orang yang berjalan kepada Allah di semua jalan dan orang yang menuju kepadanya bersama semua golongan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwasanya kita itu lebih berhajat, butuh terhadap ilmu daripada makanan dan minuman. Ya, betapa banyak orang yang depresi, kemudian bunuh diri, stres, hilang akal, dan lain sebagainya, karena yang di dalam hatinya itu kosong dari agama, ilmu agama. Ya. Dalam kesempatan ini perlu kiranya disampaikan perkataan Abu Bakar As-Siddiq dan sabda Nabi SAW di hadapannya. Semoga sabda Nabi SAW dan perkataan Abu Bakar ini mampu untuk menembus hati kita. Adakah di antara kalian yang memberi makan orang miskin pada hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Ya. Nabi bersabda, adakah di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Ya. Nanti dalam hal ini jangan dianggap itu riya ya. Karena beliau menjawab pertanyaan. Dan beliau telah mampu untuk menjaga hatinya daripada riya. Maka jangan samakan kita dengan para sahabat. Adakah, kemudian Nabi bersabda, adakah di antara kalian yang menjenguk orang sakit pada hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, adakah di antara kalian yang mengiringi jenazah pada hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Hadis ya, riwayat diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nah, inilah yang perlu kita contoh para jamaah sekalian. Tapi kalau sekiranya hati kita tidak bisa selamat dari riya, ya cukup apa? Menjawabnya dalam hati. Makanya kadang dalam masalah ini itu sangat berat sekali. Beratnya apa? Pertama, kita ingin memberikan contoh baik kepada manusia, tapi kadang yang dipikirkan oleh manusia itu berbanding balik dengan apa yang kita pikirkan. Oh, itu riya, itu riya, dan seterusnya. Tetapi pada para jamaah sekalian,
Sekiranya kalau kita sudah menjaga hati ikhlas lillahi ta'ala setelah melakukan ya, atau sebelum melakukan dan dalam melakukan itu, maka tidak perlu kita mendengar perkataan-perkataan itu. Ya. Tidak perlu mendengar perkataan-perkataan yang membuat kita itu tidak ikhlas akhirnya gitu. Walaupun sudah dilakukan. Inilah suluk jalan menuju kesempurnaan batin yang sesuai dengan syariat, bukan suluk para ahli bid'ah dengan segala macam derajat kedudukannya dari kalangan para sufi ahli bid'ah dan para ahli ibadah yang jahil, di mana mereka terperangkap dalam berbagai macam simbol-simbol agama dan keadaan, ya, seperti berzikir dengan joget, ya, kemudian ya, seperti yang kita ketahui, membaca Al-Quran dengan musik, subhanallah. Ya. Sedangkan seorang mukmin maka dia akan melaksanakan ibadah kepada Tuhannya di seluruh kondisinya dan berusaha mendapatkan keridhaannya pada setiap amal yang disodorkan kepadanya, tanpa harus membatasi dirinya dengan kemaslahatannya dan tanpa harus membatasi pergaulannya dengan seluruh makhluk. Kepada Allah kita memohon petunjuk. Kita memohon kepada Allah yang maha mulia, Tuhan yang memiliki arsy yang agung, agar memberi kita petunjuk yang lurus dalam urusan kita, agar menyediakan sesuatu yang berguna bagi kita dalam urusan kita, dan agar dia menolong kita untuk senantiasa berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya, serta beribadah dengan baik kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ditulis oleh Dr. Ahmad bin Abdurrahman Al-Qadhi, Unaizah 1434 Hijriyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menyelesaikan kutub ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dalam ibadah yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari bid'ah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, ya. Insyaallah untuk kajian selanjutnya akan kita insyaallah diinfokan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.